Banyak sekali pertanyaan, kenapa sih Mas jalan pedesaan di Jawa Timur tuh cepat rusak? Padahal baru dibangun begitu. Itu banyak yang tanya tuh Mas dari masyarakat. Gimana dong? Kenapa jalan di Provinsi Jawa Timur itu banyak yang rusak? Yang pertama itu campur permasalahannya ini. Campur ya? Campur karena biasanya faktornya itu ada karena faktor kelalaian terhadap konstruksinya. Bahan pembuatannya, okay. Terus juga pengerjaannya yang kurang sesuai spesifikasi, kurang maksimal, dan juga karena cuaca yang ekstrim. Tugas kami sebagai anggota legislatif selalu memantau dan membantu masyarakat, ya kan, untuk menyelesaikan persoalan hal ini. Iya. Karena fungsi ini pengawasan ya. Dalam fungsi pengawasan, Okay. karena ini juga termasuk masalah fundamental. Ya itu tadi, tebelnya itu di kita itu sudah ada sebenarnya, setiap proyek itu pasti ada bagian pengawasnya. Nah ini tadi, entahkah ini permainan mereka, ya kan? Apa seperti apa? Kadang-kadang ketebalan aspalnya itu nggak sesuai spek yang harusnya. Spek yang seharusnya mungkin speknya itu 9 cm, jadinya mungkin 8 cm. Jadi tadi kalau kondisi jalannya seperti itu memang harusnya disesuaikan biar kerusakan tidak cepat terjadi seperti keluhan masyarakat. Kita harus bisa membuat anggaran penambahan khususnya di jalan desa untuk penambahan drainase juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kembali lagi bersama saya Risa Ismaya, kita hadirkan informasi-informasi menarik dan juga obrolan-obrolan seru tentunya dengan para wakil rakyat di Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tema-tema juga luar biasa kita sudah siapkan untuk Anda semuanya. Yang kali ini kan kita bahas, ini banyak sekali diperbincangkan ini, terkait dengan kualitas aspal jalan pedesaan, mengapa sih banyak yang cepat rusak? Itu tema kita. Dan terkait dengan pembangunan infrastruktur di jalan pedesaan di Jawa Timur menjadi salah satu prioritas karena berperan penting dalam akses ekonomi, kemudian pendidikan dan juga distribusi hasil pertanian. Tapi di berbagai daerah di kabupaten dan juga kota di Jawa Timur muncul keluhan masyarakat terkait dengan jalan pedesaan yang cepat rusak. Bahkan hanya beberapa bulan setelah peresmian, tiba-tiba saja jalannya sudah banyak yang rusak. Terkait dengan hal itu, saya sudah hadir bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kalau biasanya saya agak sedikit serius. Hari ini juga serius, tapi karena narasumber kita adalah Gen Z gitu ya, termasuk adalah wakil rakyat termuda di Indonesia, kita akan berbincang terkait dengan mengapa sih jalan desa baru selesai dikerjakan tapi beberapa bulan ternyata sudah rusak. Ini beliau ini seringkali turun kemudian menyerap aspirasi masyarakat dan kali ini kita akan bersama-sama ngobrol terkait dengan permasalahan ini. Saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ini adalah anggota Komisi D dari Dapil 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso dari fraksi Partai Gerindra. Ada Mas Bima Rafsanjani Rafid. Assalamualaikum. Selamat datang di podcast ABTV, Mas Bima. Oke Mbak, terima kasih juga hari ini bisa hadir juga dalam rangka undangan juga dari ABTV. Luar biasa. Saya itu masih banyak senyum ya. Ternyata ada generasi yang sekarang ini punya suara yang luar biasa untuk nanti di pemilihan atau pesta politik di beberapa tahun ke depan begitu ya. Dan ternyata sekarang ikut dalam kancah perpolitikan di legislasi. Termasuk Mas Bima. Kalau kemarin banyak perbincangan yang ada, Mas Bima ini ternyata adalah wakil rakyat termuda se-Indonesia. Boleh tahu nggak sih Mas usia Mas? Usia saat ini saya masih umur 23. Gen Z betul kan berarti kurang ya? Lebih Gen Z orang menyebutnya. Ya cukup bisa saya dibilang masih sangat muda. Terjun di dunia politik. Tetapi itu adalah sebuah motivasi bagi diri saya untuk bisa terus membuktikan kepada konstituen saya khususnya di dapil saya untuk bisa memberikan
kontribusi yang sangat baik pastinya, karena masyarakat sudah memilih saya dengan secara sah, secara konstitusi, dan sekarang tugas saya sudah memiliki wewenangnya, harus diemban secara amanah. Betul. Dan banyak sekali yang menyampaikan ketika kita punya wakil yang sama dengan usia kita, begitu ya, Gensi menyampaikan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dengan bahasa yang sama, pemahaman yang sama, begitu ya. Berpikir begitu nggak sih, Mas Bima? Saya mungkin bisa dibilang hampir sama apa yang dipikirkan Mbak. Sempat dulu waktu pertama kali sebelum saya pernah mencalonkan sebagai anggota dewan, saya dulu kerjanya tukang demo. Tukang demo. Iya, tukang demo. Menyampaikan aspirasi. Iya, gitu tukang ya. demo itu maksudnya menyampaikan aspirasi. Betul. Karena dulu sebelumnya saya aktif sebagai mahasiswa sebelum saya beranjak sebagai anggota dewan di Universitas Brawijaya. Jadi suka ikut aksi-aksi dalam membela hak masyarakat. Oke, jadi terjadilah sekarang menjadi anggota dewan. Sekarang malah saya kadang-kadang suka di demo juga. Tapi tidak masalah, demo itu hak konstitusi masyarakat yang diakui oleh undang-undang untuk memberikan suatu aspirasinya, ya kan. Mungkin dalam seperti berdemo itu juga dilindungi oleh undang-undang juga. Dan kenapa bisa dibilang saya mencalonkan diri, karena mungkin saya bisa nanti sebagai penyambung lidah dari anak-anak muda. Betul. Termasuk yang sekarang ini lagi tadi kita bahas itu kita bahas barusan. Karena juga saya pernah dengar kata pepatah, burung yang sama itu akan hinggap dengan burung yang sama. Jadi di satu tangkai yang sama pasti dia akan satu frekuensi. Satu frekuensi gitu. Frekuensinya sama. Jalan pemikirannya mungkin akan sama juga. Jalan pikirannya akan sama juga. Jadi kalau misalkan frekuensinya udah beda kan sulit sudah. Komunikasinya nggak nyambung gitu ya. Bukan tidak nyambung, tapi tidak masuk. Tidak masuk, oke. Betul. Jadi berbagai hal yang tadi disampaikan memang karena dari awalnya ingin menyampaikan aspirasi, dan sekarang penerima keluhan atau penerima aspirasi juga dari masyarakat, pengennya nanti kalau bisa direalisasikan begitu akan diusahakan untuk dibantu begitu ya. Pastinya, semenjak saya disumpah sebagai menjadi anggota dewan, saya tidak pernah ragu-ragu untuk membantu masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dapil saya sendiri juga, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo, karena tugasnya dari anggota dewan sendiri menyampaikan aspirasi masyarakat. Tugas fungsi pokoknya selain itu juga mengawasi para eksekutif, membuat anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, dan juga yang terakhir kita ini melakukan fungsi pengawasan. Luar biasa, Gensi kita wakil rakyat gitu ya, lengkap detail apa yang biasanya ketika sudah merasa bahwasanya oh ya ini memang tugas dan saya harus amanah menyelesaikan. Biasanya itu kalau ada tekad, actionnya tuh gampang gitu Mas Bima ya. Nah kalau sekarang sebelum kita lanjut ke tema ya, ketika turun ke masyarakat menerima keluhan atau mungkin aspirasi dari masyarakat begitu, kira-kira yang dirasakan seperti apa Mas Bima? Senangkah atau menggembirakankah ternyata adanya saya ini bisa loh untuk memberikan kontribusi ke masyarakat gitu, perasaan gitu Mas? Perasaannya pastinya senang karena kita bisa membantu banyak orang-orang yang butuh bantuan, apalagi kita sebagai di pemerintahan, di legislatif. Memang itu dengan tugasnya kami, dan juga masyarakat ini memang permasalahan di bawah itu sangatlah kompleks. Kompleks, betul. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan langsung semuanya, tapi satu persatu kami siap untuk menyelesaikan persoalan mereka. Iya, step by step, bertahap. Gitu ya kan. Karena memang masuk kita jawabannya itu. Kita bukan pesulap yang satu malam langsung bisa selesai persoalan masyarakat, langsung beres. Tetapi komitmen kami dari Partai Gerindra siap terus turun, menemui masyarakat, menjemput masyarakat dalam membantu mereka. Oke, luar biasa. Kita masuk ke tema yang tadi kita sempat bahas, Mas.
Ini sebenarnya banyak dari dulu yang sudah menyampaikan seperti itu. Cuman kita angkat hari ini. Pas ngobrolnya dengan Gen Z ini pasti juga ada pemikiran-pemikiran baru yang nanti bisa disampaikan atau disebarluaskan kepada masyarakat gitu ya. Kalau misalkan banyak sekali pertanyaan, kenapa sih Mas jalan pedesaan di Jawa Timur tuh cepat rusak? Padahal baru dibangun begitu. Itu banyak yang tanya tuh Mas dari masyarakat. Gimana dong? Kenapa jalan di Provinsi Jawa Timur itu banyak yang rusak? Yang pertama itu campur permasalahannya ini. Campur ya? Campur, karena biasanya faktornya itu ada karena faktor kelalaian terhadap konstruksinya. Bahan pembuatannya. Okay. Terus juga pengerjaannya yang kurang sesuai spesifikasi. Kurang maksimal. Dan juga karena cuaca yang ekstrim. Itu menjadi faktor juga penentu. Cuaca juga jadi faktor penentu. Dan yang terakhir ini kendaraan yang melebihi dari tonasenya. Yang melewati jalan tersebut. Yang mungkin yang paling dominan untuk kerusakan aspal di wilayah desa itu apa yang dominan tuh? Yang dominan pastinya apabila tidak ada drainasenya. Betul. Karena kalau tidak ada drainasenya, yang namanya aspal kalau selalu tergenang hujan, dia akan gampang terkikis dan gampang retak. Betul. Gampang cepat rusak. Apalagi kalau misalkan tidak dirawat. Betul, apalagi musim penghujan gitu ya. Musim-musim hujan, karena butuhnya drainase itu agar aliran air itu berjalan dengan baik. Tidak menyumbat di tengah-tengah jalan. Jadi sistemnya itu tidak tergenang air. Harapannya seperti itu. Iya. Karena kalau sudah tergenang air itu, massa dari aspal ini berkurang. Akhirnya gampang rusak. Contoh misalkan ini bisa bertahan mungkin kisaran 3 tahun. Jadi karena selalu tergenang air, tidak sampai 2 tahun mungkin sudah rusak. Ya, berlubang-berlubang. Gitu. Berlubang-berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan dan aktivitas mobilitas masyarakat. Betul. Jangankan aspal yang memang di istilahnya kan itu perpaduan antara bahan-bahan gitu ya. Sedangkan batu saja yang asli itu kena air bisa berlubang gitu ya, bisa terkikis gitu ya. Benar sekali. Itu sih sebenarnya masyarakat juga banyak yang menyampaikan seperti ini. Kemudian kalau pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya dari bahan penggunaan material aspal itu Mas, yang berkualitas rendah terhadap umur jalan itu sendiri. Itu kalau menurut Mas Bima bagaimana? Ya betul sekali. Kalau bahan materialnya berkualitas rendah, karena mungkin beberapa ada kontraktor yang nakal, ingin menekan harga, ingin mendapatkan keuntungan tinggi. Yang pihak ketiga gitu ya? Ya, karena rata-rata yang mengerjakan itu bukan kita. Itu bukan tugas yang anggota dewan untuk mengerjakan. Tugasnya kontraktor. Tapi memang ada beberapa oknum-oknum kontraktor itu, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, profit tinggi hingga menekan kualitas dari aspal tersebut dari segi materialnya, sehingga mungkin menyebabkan kerusakan-kerusakan yang belum waktunya rusak, sudah rusak duluan. Dan itu sering terjadi ya? Itu terjadi, saya yakin itu terjadi di tiap kabupaten kota, pasti ada terjadi. Pasti, banyak keluhan juga yang itu menyeluruh di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, itu dia yang kita coba carikan solusi secepatnya nantinya. Untuk bagaimana jalan-jalan desa ini bisa menjadi aman, nyaman, dan enak dilalui oleh masyarakat. Tadi di awal juga Mas Bima menyampaikan kalau volume kendaraan juga pengaruh. Kadang jalannya itu hanya diperuntukkan kendaraan yang relatif, misalkan roda 4 ya nggak yang dump truck atau yang lebih besar dari itu bukan seharusnya lewat di situ tapi dilewatin. Itu juga pengaruh Mas itu. Pengaruh karena kualitas jalan desa itu tidak bisa dilalui tronton-tronton. Kalau dilewati tronton yang muatannya mungkin lebih dari 20 ton. Saya kira walaupun saya bukan ahli teknik infrastruktur ataupun saya bukan dari arsitek, insinyur dan sebagainya, kalau kualitas jalan kita di desa itu tidak mampu untuk menampung yang
kendaraan yang berat-berat. Jelas sekali. Betul. Karena memang tujuan utamanya jalan desa itu diberikan akses untuk kendaraan bermotor roda 4 saja. Roda 4 mungkin maksimal ya truk-truk yang mungkin ukuran 15 ton Iya. maksimal lah. Untuk mengangkut hasil pertanian Ya, atau mungkin untuk peternakan gitu benar aja ya. sekali. Untuk mobilisasi masyarakat desa untuk beraktivitas, berjual beli dan lain sebagainya Ya. gitu yang menggunakan jalan itu gitu ya. Benar Tapi sekali. kadang-kadang ada yang menyalahi aturan. Biasanya kan kalau misalkan jalan desa itu sudah ada aturannya dan supir-supir kendaraan-kendaraan besar Iya. harusnya tahu. Ada rambu-rambunya kan, Iya. tidak boleh melebihi sekian ton kayak Benar, gitu. benar. Tapi tetap aja diterabas gitu Iya, istilahnya ya. tetap diterabas mungkin karena kurangnya pengetahuan terhadap tentang jalan. Mungkin juga para pengendara yang juga tidak tahu kondisi jalan tersebut apakah mampu apa tidak untuk menampung kapasitas seberat itu. Betul. Kadang-kadang ya sudah, mungkin contohnya truk-truk batu mungkin, Pasir, ngangkut pasir. ngangkut pasir itu kan berat itu. Ya, betul. Lewat jalan desa yang pasti pertama bikin kotor jalanan, kedua bisa membuat retak jalan tersebut. Iya. Kalau sudah retak itu kan sudah Iya. pasti Overload ya sama. ya akan membuat kerusakannya itu akan bisa menambah parah kalau sudah mulai retak itu. Tinggal biasanya retak terus kena air hujan, terus setiap hari hujan kena air menggenang. Terus tiba-tiba kering juga Betul. karena panas, ya sudah, itu gampang banget untuk kita kelopekin itu. Kurang Iya, lebih kita iya. tarik aja itu Crack juga. gitu ya. Ya, itu gampang Kayak sekali. gitu. Dan itu tidak hanya di satu atau dua daerah saja, di beberapa daerah atau banyak daerah di Provinsi Jawa Timur jalan desa kayak gitu Mas ya. Ya, betul, saya meyakini hal itu. Dan ini tugas kami sebagai anggota legislatif selalu memantau dan membantu masyarakat ya kan untuk menyelesaikan persoalan hal ini. Iya. Karena Fungsi ini pengawasan ya. Mas ya? dalam fungsi pengawasan. Oke. Karena ini juga termasuk masalah fundamental, Betul, betul. ya kan? Iya. Karena masalah lain ini masalah fundamental, terus juga masyarakat memiliki hak wewenang dalam mobilitas mereka untuk jalan desa, karena Betul. mereka juga bayar pajak ya kan, Iya, betul. memiliki hak yang sama kita, ya kita juga siap membantu hal itu pastinya. Jalan desa memang fungsinya untuk mobilitas masyarakat desa, bagaimana berkegiatan yang nyaman. Kalau kendaraan besar banyak berlalu lalang, berbahaya juga untuk kondisi mereka sendiri. Betul sekali. Ya, kadang ada kendaraan besar lewat, orang naik sepeda motor atau sepeda, Mm-mm. itu ya. Dan rata-rata Itu emang jalan bahaya. desa itu kecil, Betul. ya ukurannya nggak nyampe nggak mungkin 7 meter, nggak mungkin nggak nyampe. Paling kisaran 5, Iya. 4 mungkin, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dilalui truk aja itu kadang-kadang sudah habis jalannya itu udah. Nggak bisa besar. untuk papasan dua arah kendaraan besar, Iya. mungkin kadang juga nggak sampai seperti itu. Sudah memang hanya diperuntukkan menurut bagi saya sendiri ya untuk kendaraan-kendaraan kecil bagi saya. Harusnya begitu, tapi ya yang namanya karena fungsi pengawasan mungkin nggak ada yang ngawasin nih gitu ya, lewat sini aja biar cepet. Kadang-kadang kan itu yang jadi pikiran. Atau nggak tahu nih kalau ini jalan desa atau bukan. Ya itu yang tadi disampaikan Mas Mia kan. Itu. Nah kemudian mengapa banyak proyek jalan desa nih Mas Mia yang nggak sesuai dengan standar ketebalan aspal? Nah itu. Kadang kan ada standarnya ya. Iya benar. Itu, ya. Benar. Ya itu tadi tebelnya itu di kita itu sudah ada sebenarnya setiap proyek itu pasti ada bagian pengawasnya. Nah ini tadi entahkah ini permainan mereka ya kan, apa seperti apa, kadang-kadang ketebalan aspalnya itu nggak sesuai dengan spek yang harusnya. Spek yang seharusnya mungkin speknya itu 9 cm, jadinya mungkin 8 cm. Ya kan dikurang-kurang dikit ya kan. Oknum maksudnya ya. Iya, oknum. Itu banyak. Kadang yang dites mungkin bisa mereka mengakalinya yang ditesnya hanya titik-titik yang mungkin tebalnya pas. Titik-titik sebelahnya itu ukurannya kurang ya kan. Waktu mungkin tes pengujian ya ada banyak cara mungkin untuk mengakalinya, mungkin untuk teman-teman oknum ini ya kan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah provinsi khususnya Bu Gubernur untuk menyampaikan untuk pengerjaan jalan yang lewat anggaran APBD Provinsi Jawa Timur harus diperketat pengawasannya.
dalam mitranya berarti PUPR konstruksinya. ya? Mitra kita ini Dinas PUPR. Ya, PUPR. Ya kan? Lewat Bina Marga. Bina Marga. Jadi tadi kalau kondisi jalannya seperti itu memang harusnya disesuaikan biar kerusakan tidak cepat terjadi seperti keluhan masyarakat gitu. Iya. Rata-rata masyarakat sebenarnya pengen menyampaikan ini secara langsung, tapi kadang-kadang bertemunya dengan teman-teman dewan itu kadang waktu ada reses aja atau ketika tidak sengaja bertemu atau apa gitu. Masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan juga, bukan hanya sebagai anggota dewan. Mungkin masyarakat bisa memvideokan. Oke, dikirim di foto, dikirim ke media sosial. Sekarang zamannya serba digital. Betul. Apa yang kita upload itu, apalagi tentang hak masyarakat sendiri, merugikan hak masyarakat orang banyak, pasti akan cepat viral. Betul. Ya kan? Dan pasti nantinya pemerintah akan cepat tanggap untuk melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Oke. Jadi lebih cepat untuk nanti bisa ditangani. Iya. Gitu ya. Dan masyarakat juga bisa melakukan fungsi pengawasan saat sedang jalan tersebut sedang dibangun ataupun sedang dilakukan pengaspalan, sehingga mereka bisa menjadi tim pengawas juga. Iya. Luar biasa Mas Dewan kita hari ini. Ya boleh sambil diminum tehnya. Iya. Ini teman-teman juga kayaknya karena ini narasumbernya beda dengan yang lain ya, yang sudah-sudah kan. Ya perhatian sih mereka, cuman ini Gen Z usianya sama dengan kita mungkin gitu ya. Ternyata pemikirannya seperti itu ya. Itu makanya bisa jadi anggota dewan kawan-kawannya. Saya panggilnya Mas Dewan aja sih, enak gitu ya. Mas Dewan. Mas Dewan, ya. Mas Dewan, ini karena kondisi di Jawa Timur topografinya itu kan beda ya. Kayak di Blitar atau di Malang atau di Surabaya itu kan beda. Atau di Banyuwangi, kemudian di Bondowoso, di Situbondo juga beda. Iya. Apakah kondisi ini mempengaruhi kualitas jalan di pedesaan juga? Betul sekali. Ada faktor-faktor yang kita perlu melakukan perancangan yang khusus, treatment khusus, khususnya jalan-jalan yang daerah dekat pegunungan. Ya. Karena itu jalan-jalan yang gampang terdistract, mungkin ada pergeseran, longsor dan sebagainya yang perlu ekstra hati-hati dalam pembangunannya. Pengerjaannya harus detail. Karena kalau misalkan salah sedikit bisa menyebabkan kelongsoran. Betul. Ini perlu semacam teknik geoteknik seperti itu dalam pembangunannya, sehingga ya saya yakin ahli-ahlinya pasti sudah tahu. Ahli sebenarnya sudah tahu semua. Kita di Indonesia ini banyak sekali orang pintar, tapi orang jujurnya itu yang sangat sedikit. Iya. Yang dibutuhkan itu sebenarnya pintar dan juga jujur, Mas. Pintar dan jujur. Orang pintar di Indonesia banyak sekali. Iya. Tapi yang kekurangan orang jujur orang jujur saja. Itu iklan banget. Tapi pas banget ya kalau Gen Z yang ngomong ini kok pantas gitu ya. Kalau misalkan tadi disampaikan itu ya kekurangan orang untuk jujur, betul. Karena tadi terkait dengan ketebalan itu ya. Misalnya harusnya 9, tapi ternyata 8 kan nggak jujur namanya. Itu kan maksudnya Mas Bima kan? Iya. Mereka juga pintar juga ngakalin kan. Pintar dalam arti berbeda itu ya disampaikan. Kemudian dari Komisi D sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur di dalam mengatasi masalah kerusakan desa yang kompleks ini ya. Kan permasalahannya penyebabnya bisa macam-macam kan Mas tadi disampaikan. Nah, peran Komisi D seperti apa Mas Bima? Jelas. Peran Komisi D ini kita melakukan fungsi pengawasan. Ya, dengan fungsi pengawasan ini kita mengecek langsung jalan-jalan di desa mana yang kiranya perlu perhatian dan perlu kita awasi dalam hal ini untuk terus kita tingkatkan lagi. Dan juga dalam fungsi penganggaran juga. Penganggaran itu penting. Penganggaran penting karena terus terang saja kalau kita anggaran dari provinsi untuk memperbaiki ataupun untuk mengaspal seluruh jalan desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, anggaran kita tidak mampu. Jelas tidak bisa. Iya. Seperti itu. Harus berkolaborasi dengan pihak kabupaten, dan juga kota, dan juga pemerintah pusat, kami kurang lebih seperti itu. Jadi kolaborasi antar instansi juga, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, dan juga pusat. Ya, dan desa juga kita ikut terlibat juga nantinya di situ. Saya masih ingat tadi disampaikan drainase juga punya pengaruh penting dalam kerusakan jalan yang tadi disampaikan Mas Bima ya. Benar. Nah, mengapa pembangunan jalan yang kita tahu, yang kita tahu itu jarang sekali menyertakan
drainase yang memadai. Nah itu. Kenapa drainasenya tidak memadai? Pertama, anggaran, Mbak. Kembali lagi. Iya, anggaran. Duit gitu ya. Anggaran jadi beberapa program jalan itu tidak disertai dengan drainase karena memang sistem programnya mungkin ada beberapa program yang tidak menyertai drainase, hanya jalan saja yang dibangun. Seharusnya apabila jalan ingin baik, dibuatkanlah drainase di kanan kirinya. Sehingga itu saya yakin dan saya kira jalan tersebut masa dari expirednya itu akan lebih tahan lebih lama. Agak lama gitu. Agak lama. Karena salah satu faktornya karena nggak ada drainase, makanya air itu bisa ikut berkontribusi merusak jalan yang sudah dibangun. Gitu benar sekali, ikut berkontribusi Mbak. Ya kan. Tadi yang sempat disampaikan oleh Mbak, batu aja kalau kena air terus akan pecah juga, hancur juga. Betul. Ini aspal. Aspal. Iya sih, makanya drainase itu misalkan ada proposal untuk pembuatan jalan gitu ya, harusnya juga diikutkan bagaimana drainase dalam proposal tersebut. Iya, betul sekali. Saya menyarankan kepada beberapa pihak desa, apabila membuat jalan itu, usahakan drainasenya sudah beres duluan. Artinya aliran air itu sudah teratasi gitu ya? Dan lancar. Sehingga kalau terjadi hujan, air itu tidak tergenang saja di jalanan gitu. Di jalanan dan ya airnya bisa mengalir terus ya kan. Tidak, istilah Jawanya itu apa ya Mas? Nyembong gitu ya. Ya menggenang. Nah, menggenang Mas Indonesianya. Jadi ngumpul di satu jalan yang notabene nggak ada drainase, akhirnya menutupi kondisi jalan, membuat retak-retak gitu ya. Iya. Dan masa expirednya tadi Mas Bia bilang akhirnya jadi lebih cepat datang gitu ya Mas. Jadi awalnya kan kerusakan itu diawali dengan keretakan dulu. Retak, muncul bolong kecil karena tidak bisa menahan yang sisi lainnya. Retaknya besar. Jadi kayak longsor modelnya itu, longsor kecil-kecil. Ya sistemnya juga sama kayak longsor. Karena sudah ada bolong, karena sisi yang sebelah bolongnya itu yang menahan itu tidak bisa lagi menopang, akhirnya ikut hancur juga. Hancurnya makin melebar nanti itu. Betul. Jadi langkah paling mendesak apa nih Mas untuk meningkatkan kualitas jalan desa? Meningkatkan kualitas jalan desa yang paling mendesak dari kami sendiri adalah kita harus bisa membuat anggaran penambahan khususnya di jalan desa untuk penambahan drainase juga. Itu penting. Terus juga fungsi pengawasan, terus menambah anggaran tadi, dan terakhir mungkin bisa buat perdanya kali ya. Terkait jalan desa itu mungkin kualitasnya itu harusnya seperti apa ya kan, dan juga bahan-bahan yang digunakan dan juga kendaraan-kendaraan yang lewat itu maksimalnya berapa ya harus kan. Jelas perdanya jelas itu. Ya kan. Itu kalau saran saya secara subjektif. Kalau terkait dengan kontraktor nih Mas, saya agak deg-degan juga kalau ngomong ini ya. Bagaimana cara mencegah kontraktor ini untuk melakukan mencegah kontraktor ini melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Mencegah. Ya, ini istilah ini seperti orang bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kayak orang sakit itu ya. Iya. Oke, mencegah lebih mudah atau lebih bagus daripada mengobati. Kalau sudah sakit soalnya biaya untuk menyembuhkan banyak. Ya. Betul. Gimana tuh Mas? Langkah konkretnya menurut saya secara subjektif adalah diberikan suatu edukasi ya kan kepada kontraktor ini. Dan juga saya kira aparat penegak hukum juga harus ikut terlibat dan mengawasi. Bisa dibilang biar mereka ini segan untuk mengambil keuntungan yang berlebih. Apakah masyarakat juga dilibatkan? Wah pastinya boleh. Masyarakat bisa membuat kelompok-kelompok pengawas juga gitu. Ya kan, membuat mungkin mungkin seperti lembaga tim pemantau desa. Ya, kayak gitu nggak sih? Mungkin membuat lembaga desa untuk memantau pengerjaan jalan desa yang ada di sekitar mereka ya kan. Yang ditinggali itu ya, sedang ada pembangunan, boleh juga sebagai pengawas. Boleh itu. Boleh sah-sah saja mereka untuk mengawasi itu ya, karena
jalan tersebut dibuat dari uang mereka sendiri. Iya, uang pajak dari masyarakat. Iya, mereka punya haknya. Ya kan mungkin ada yang bilang, saya kan bukan polisi, saya bukan ini, saya bukan dari tim inspektorat, saya bukan dari tim kejaksaan, saya bukan dari tim pengawas PPK dan sebagainya. Gak masalah masyarakat untuk mengawasi tersebut. Hak dari mereka Hak juga. mereka juga Untuk melakukan pengawasan. untuk pengawasannya juga, karena mereka juga yang akan menikmati jalannya. Yang menggunakannya. Mereka yang juga punya yang akan kepentingan menggunakannya. untuk Kadang-kadang kontraktornya kan bukan orang situ. Betul, itu Iya betul. kan? Iya. Ya, jadi sah-sah Iya sih. saja masyarakat sekitar untuk mengawasi Jadi mandor. kualitas jalannya. Jadi Ya kan? mandor nggak sih? Tetapi tidak digaji. Kurang Iya. lebih ya keuntungan mereka bukan karena tidak digaji, Iya. tapi keuntungan mereka bisa menikmati jalan yang terbaik. Terbaik, oke. Sesuai dengan Sesuai dengan spesifikasinya. spesifikasi gitu. yang dianggarkan. Tapi kadang-kadang tuh yang jadi pertanyaan tuh gini, kenapa sih kalau jalan desa untuk pemeliharaannya tuh sering kali terabaikan gitu loh Mas. Kan yang sering diperbaiki itu kok tetap jalan yang besar itu ya. Kenapa jalan desa nggak sering untuk di ini ya kayak gitu. Baik lagi ya. Mhm. Kita ini senang membuat infrastruktur baru dibanding untuk melakukan perawatannya. Karena kalau merawat itu agak sulit juga kadang-kadang. Kalau misalnya membangun tuh gampang. Nggak membongkar-bongkar gitu ya kan. Kalau merawat itu kadang ada yang rusak dikit diperbaiki atau gimana gitu nggak sih Mas? Jadi kalau misalkan merawat itu pemerintah kalau saya lihat tuh khususnya entah kabupaten kota atau provinsi lebih senangnya itu membangun. Oke. Ya. Iya. Dibanding merawat. Jadi betul. saya kira saran saya lebih baik jalan-jalan desa yang kemarin rusak ya kan kiranya untuk melakukan perawatan karena mungkin anggaran perawatan agak besar juga ya kan sama juga sebenarnya Mbak. Iya. Untuk perawatan itu dengan membangun itu sama anggarannya. Sama ya, tapi dalam mindsetnya mereka mungkin lebih banyak untuk anggaran keperawatan ya. Tapi memang harus itu dilakukan. Memang harus dilakukan, tapi mungkin tadi keterbatasan anggaran, Mbak ya. Itu. Kembali lagi ke anggaran. Iya, karena memang saya melihat sendiri anggaran dari komisi saya ini, saya kebetulan di komisi D. Anggarannya kita ini terbatas sekali memang. Makanya kita juga perlu bantuan juga dari pemerintah pusat. Apalagi sekarang pemerintah pusat itu sudah ada namanya Impres Jalan Desa, sehingga APBN bisa masuk ke jalan desa. Jadi terus terang ini sangat membantu sekali, ya kan, dengan terkait adanya Impres APBN bisa masuk jalan desa. Kalau dulu tuh APBN itu nggak bisa masuk jalan desa, Mbak. Sekarang bisa ada Impres itu ya? Sudah ada Impres tersebut, ya kan. Dan juga ya itu mulai berlaku kapan sih Mas? Wah itu udah mulai berlaku di 2025 ini udah mulai berlaku. Oke. Ya kan, alhamdulillah ya. Karena jadinya kita bisa bergotong royong antar institusi tadi ya kan, baik dari tingkat desa, kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pusat. Saling bergotong royong. Sinergi ya. Kolaborasi, sinergi, mulai dari pengawasan juga tadi juga sinergi. Benar. Semuanya ikut. Bagaimana bisa mendapatkan hasil terbaik, mendapatkan jalan desa yang bisa bertahan lama untuk bisa dilakukan mobilitas masyarakat desa itu sendiri. Iya, benar. Nah, oke, itu pembahasan kita panjang, tapi waktu saya sama Mas Bima ini terbatas banget ya. Saya pengennya membahas ini panjang, Mas. Iya. Terakhir aja nih, mungkin rekomendasi jangka panjang atau rekomendasi utama Komisi D DPRD Jatim untuk dalam jangka panjang seperti apa? Iya. Saran saya ini secara subjektif, di mana saya kira perlu adanya digitalisasi terkait pembangunan infrastruktur yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena sistem dari teknologi digitalisasi kita masih sangat kurang memadai saat ini masih, karena di era perkembangan zaman yang sangat pesat ya kan, serba teknologi. Saya kira perlu ada digitalisasi tersebut dan juga perlu ada tingkat pengawasan yang lebih baik lagi, dan juga anggaran-anggaran dalam pembangunan itu saya kira harus lebih diperbanyak dalam pembangunan, karena memang itu masalah jalan desa adalah masalah fundamental bagi masyarakat, karena itu mobilitas masyarakat berkesinambungan loh di situ. Berkesinambungan ya kan. Juga. Apabila jalan rusak ya kan, sebuah komunitas-komunitas di daerah tersebut
akan menjadi bermasalah. Mobilitas ekonominya jadi berkurang tentunya. Yang tadinya jualan lewat jalan situ nyaman, jadi karena rusak mungkin jadi tidak bisa nyaman lagi untuk di situ. Benar sekali. Gitu ya. Dan juga harga dari bahan pokok juga akan bisa jadi meningkat. Iya, karena rusaknya jalan desa. Karena rusaknya jalan desa. Aksesnya susah gitu loh maksudnya. Aksesnya susah, investor juga nggak mau masuk. Males ya gitu ya. Sudah males. Jadi perbaikan jalan di jalan desa ini sangatlah penting. Dan saya berkomitmen, saya Bima Rafsanjani Rafid selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jati 4, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, siap selalu memberikan solusi kepada masyarakat atas jalan tersebut. Mereka mempunyai hak mereka mempunyai hak terkait akses jalan mereka. Yang bagus, yang baik dan nyaman. Nyaman, betul. Dan itu saya tidak pernah ragu-ragu untuk terus membantu mereka bagi masyarakat, khususnya lagi perjalanan desa. Karena memang desa itu adalah perputaran ekonomi dari tingkat bawah. Betul. Dan itu masyarakat sekarang harusnya lebih kritis gitu ya. Kalau terkait dengan kepentingan untuk mobilitas ekonomi, kalau misalkan ada sesuatu atau mungkin jalan desa yang rusaknya berlarut-larut tidak segera diperbaiki, itu jadi polemik juga akhirnya nanti. Pastinya. Keresahan, polemik, akhirnya tidak kondusif, kondisinya nggak stabil perekonomian gitu ya, di suatu daerah, kabupaten atau kota. Oke, Mas Bima terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Iya, terima kasih. Mungkin nanti bisa bertemu lagi di kesempatan lain hari dengan tema yang berbeda, yang lebih menarik. Boleh saya simpulkan bahwasanya berarti yang kita sampaikan terkait dengan permasalahan kerusakan pada jalan di pedesaan yang sangat cepat gitu ya, tidak sesuai kalau katanya Mas Bima, tidak sesuai atau expired lebih cepat gitu ya. Tapi menyangkut tata kelola pembangunan, kualitas pengawasan dan keberlanjutan pemeliharaan ini juga penting. Bukan hanya sekedar isu teknis saja kayak gitu. Nah, melalui kita ngobrol hari ini yang kita tahu diharapkan Komisi D dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini dapat memperkuat komitmen pengawasan. Yakin ya Mas ya? Yakin. Membantu masyarakat untuk mengawasi ya Mas ya? Kami siap mengevaluasi segala macam kritikan dari masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Dewan kita hari ini. Terima kasih sudah bersama kami untuk menyampaikan beberapa informasi penting juga terkait dengan Inpres tadi ya, yang sudah mulai berlaku di 2025. Ada Mas Dewan yang luar biasa, Mas Bima Rafsanjani Rafid, anggota Komisi D Dapil 4 dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dari Partai Gerindra atau fraksi Partai Gerindra. Terima kasih untuk podcast ABTV kali ini saya tutup. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.